Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham. Di analisa teknikal dan benar mulu harian, seperti biasa hari ini hari Selasa 4 Januari 2022, hari yang cukup kerasa aksi taking profitnya ya, seharian benar-benar kerasa kalau menurut saya sih. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Seperti biasa sebelum kita langsung aja ke transaksi dulu ya. Hari ini transaksinya juga oke. 11,051 membesar ya dari kemarin yang agak kecil. Dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 545,67 miliar. Cuman yang besar di pasar nego sih, bukan di pasar reguler. Dengan pergerakan asing hari ini tadi tuh net sell. Dengan saham-saham yang dijualin oleh asing itu ada Telkom 26,5 miliar. Padahal Telkom pagi-pagi itu hijau pada loncat, tapi closingnya merah. Lalu BBRI juga sama, pagi-pagi hijau tapi closingnya dibanting juga. Terus juga PTBA 20,3 miliar, Antam 19,6 miliar, MNCN 12,6 miliar, Bivin 11,7 miliar, Unilever 11,5 miliar, ITMG 11,5 miliar, ERA 10 miliar, INTP 6,2 miliar, Inco 6 miliar, Tower 4,9 miliar, AGI 4,6 miliar, HIL 3,7 miliar, Link 2,8 miliar, dan INDF 1,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing ada BBCA 113 miliar, Bank Mandiri 84,7 miliar, Arto 78,7 miliar, BBNI yang ganteng banget 67,7 miliar, Entek 65,7 miliar, Astra 45,8 miliar, INKP 18,1 miliar, ICBP 15,4 miliar, Cepin 9,5 miliar, Pakuan 5,9 miliar, Unit Traktor 5,9 miliar, Sido Muncul 5,8 miliar, dan Gudang Garam 5,2 miliar. Sebelum kita masuk ke teknikal IHSG dulu, seperti biasa saya mau mengingatkan kalau teman-teman berhati-hatilah karena maraknya penipuan ya. Kemarin saya dapat laporan ada penipuan atas nama cuan-cuan saham. Jadi saya ingin memastikan di sini kalau teman-teman mau bertransaksi dengan cuan-cuan saham, misalkan untuk pendaftaran grup ya, grup bulanan. Cuman kalau untuk Januari mohon maaf, grup di off-kan dulu. Nanti insya Allah Februari akan datang dengan grup yang lebih baik. Jadi stay tune aja. Itu tadi kalau misalkan teman-teman mau transaksi dengan cuan-cuan saham, dipastikan rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada penawaran mengatasnamakan cuan-cuan saham tapi rekeningnya bukan atas nama Adi Kurniawan, itu dipastikan kalau penipuan. Jadi harap dipastikan dulu. Atau kalau teman-teman butuh info bisa kontak via DM Instagram @cuan-cuan-saham. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke teknikalnya ya, karena ini kalau menurut saya hari yang bersejarah. Kebetulan hari ini cuan-cuan saham umurnya 1 tahun, asik. 4 Januari ini kayak bakalan curhat banyak ini saya di awal. Gak apa-apa lah sebelum kita masuk pembahasan ya, karena saya pun juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya ke teman-teman semua. Jadi cuan-cuan saham tuh dulu sebenarnya kalau saya bikin YouTube udah agak lama, sekitar Desember. Cuman saya ingat banget konten pertama saya di tahun 2021 itu 4 Januari, karena market 2021 itu bukanya di 4 Januari. Kalau kemarin kan kita di 3 Januari ya, 3 Januari hari Senin, hari ini 4 Januari hari kedua hari Selasa. Tapi kalau di 2021 kemarin hari Senin, pokoknya market bukanya tuh hari tanggal 4 Januari. Jadi konten pertama saya itu 4 Januari dan itu saya masih ingat juga waktu zaman-zaman yang nonton 25, subscriber juga 10 dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah cuan-cuan saham di 1 tahun berjalan di 4 Januari 2022 ini sudah tumbuh dengan sangat bagus. Bahkan saya merasa ini jauh di luar ekspektasi saya, dan juga saya mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat berharga di sini, mendapatkan banyak
pengalaman dan lain sebagainya, loncatan yang besar. Dan ya, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang pernah terlibat oleh cuan-cuan saham, baik subscriber, pendengar, atau teman-teman yang ada di grup dan lain sebagainya. Pokoknya untuk semua orang yang terlibat dengan cuan-cuan saham, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas support selama ini. Dan di 1 tahun pertama cuan-cuan saham, saya merasa walaupun mungkin ada yang tumbuhnya lebih baik dari segi subscriber dan lain sebagainya, cuman kalau menurut saya dari segi progres dan lain sebagainya saya sudah merasa sangat puas. Tapi kepuasan itu akan saya gunakan untuk meningkatkan lagi, untuk memberikan kepuasan yang lebih untuk teman-teman semua. Jadi tuh kenapa juga saya di Januari ini off untuk grupnya, karena saya ingin meningkatkan membuat sistem yang bagus lah untuk grup ini biar nanti bisa berjalan dengan baik. Yang jelas stay tune di Februari, nanti akan saya bikin grup yang tersistem lebih bagus untuk teman-teman semua yang mau masuk ke grup seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih dulu yang sebesar-besarnya atas support dukungan seluruh dari teman-teman semuanya hingga cuan-cuan saham bisa berjalan setahun dan tumbuh seperti ini. Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan dari saya, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Cuman nggak mungkin ya kalau saya sengaja. Pasti tidak sengaja, jadi saya mohon dimaafkan juga. Udah kayak lebaran, yang penting yang pasti ini tulus dari hati. Saya benar-benar perjalanan 1 tahun ini memberikan ilmu yang banyak juga sih buat saya, dan saya benar-benar ingin terima kasih buat teman-teman semua. Oke, biar langsung aja kita bahas IHSG-nya. Kita masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini naik 0,45%. Sempat menguat tapi sayangnya shadow-nya agak tinggi di atas. Dan kalau kita lihat dalam 1 hari ini sebenarnya seller lebih kuat dari buyer ya. Kalau misalkan kita anggap ini kan lebih besaran jualannya daripada belinya ya. Dari bodinya lebih panjangan shadow-nya. Jadi bisa kita lihat kalau di area ini atau di hari ini seller sudah mulai kuat. Nah itu teman-teman bisa mulai berhati-hati juga ya. Karena ya yang pertama itu dikonfirmasi dari candle dulu biasanya. Tuh besok tinggal kelanjutannya. Kalau memang besok dilanjutin dia merah dan bahkan jebol supportnya, itu bakalan konfirmasi. Tapi kalau besok dia konsolidasi ya itu bisa bagus juga kok, seperti itu. Hari ini IHSG masih hijau 0,45%. Cuman memang kerasa banget kalau menurut saya sell on strength-nya atau aksi taking profit-nya ya. Karena kalau menurut saya investor-investor big player ya juga pada waspada di level IHSG yang all time high, rawan kena taking profit. Jadi mereka jaga-jaga. Jadi bisa dilihat dari dua sisi sih ketika saham all time high itu. Yang pertama tidak ada resisten lagi, tapi yang kedua semua orang tuh posisi cuan. Artinya apa? Semua orang siap untuk take profit. Mungkin kalau big player dalam posisi rugi, dia bisa lah ngatur harga biar dia nggak jadi rugi. Tapi ketika big player yang juga posisi cuan, sudah hit target dan lain sebagainya, ya bisa aja sama dia di take profit juga seperti itu. Jadi saya rasa kita perlu melihat 2 hari ke depan sih. Rabu, Kamis, besok coba kita lihat ya. Harapan saya ini konsol aja, apalagi dia habis breakout juga hari ini. Semoga aja sih, semoga ya. Nanti Rabu, Kamis, Jumat bentuknya jadi kayak gini. Penan terus lanjut ke atas. Karena saya rasa upside masih ada harusnya. Tapi kalau memang ini koreksi yang kurang bagus, nanti kita antisipasi juga seperti itu. Yang jelas hari ini kalau menurut saya candlenya kurang oke, cuman bagusnya hari ini sudah breakout. Jadi tinggal kita lihat aja ke depannya dulu, karena ya ini berada di area support juga sebenarnya. Ini kan kotak pink ini kan sebelumnya resist ya, berhubung hari ini di breakout. Nah tinggal besok kita lihat apakah dia closing di atasnya atau tidak. Kalau misalkan bisa bertahan, bisa aja ini mau validasi untuk naik lebih tinggi seperti itu. Nah kalau misalkan melanjutkan konten kemarin, saya kan bilang ada sekitar 3 skenario ya untuk IHSG. Yang pertama itu bisa ascending triangle. Ini melanjutkan review kemarin dulu ya. Di sini bisa ascending triangle 1, 2, 3 tuh. Terus bisa juga symmetrical triangle nih. Dan juga bisa juga satu lagi tuh apa kemarin saya kok malah lupa. Satu lagi uptrend channel kayak gini ya. Nah, dan kalau kita lihat artinya 2 skenario tadi sudah selesai. Maksudnya kalau yang ascending triangle sama symmetrical triangle sudah selesai karena IHSG sudah breakout hari ini. Tuh. Tapi kalau misalkan yang
uptrend channel itu masih bisa berjalan juga. Dan saya rasa ada dua potensi untuk skenario bagusnya ya untuk IHSG untuk sekarang. Ini bisa uptrend channel, yang kedua bisa cup handle. Kan nggak jadi ascending triangle tuh karena 2 kali doang ya. Jadi yang bisa aja ini adalah cup handle. Tuh. Nah, targetnya sih sama aja dengan ascending triangle juga. Itu IHSG bisa ke sini untuk target dari cup handle ya. Nih, bisa ke sekitar 6.867. Tuh. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibo pun bisa juga sebenarnya. Ini dari high-nya 6687, kira-kira sekitar sini sampai low-nya kemarin. Nah, di sini sekitar 6786 targetnya IHSG karena dia sudah berhasil break juga seperti itu. PR-nya tinggal itu validasi 6688 6687 ya untuk menjadi support. Semoga aja bisa bertahan. Artinya apa? Kalau menurut saya masih ada upside, baik mau yang pakai Fibonacci, mau pakai target cup handle, atau mau pakai uptrend channel pun juga masih ada upside juga. Kenapa? Karena belum kena resist ya, walaupun udah deket, tapi kan masih ada sedikit nih space-nya. Jadi belum karena reject resist. Cuman bisa aja ini kena area yang kuat sih di sini, kan banyak orang nyangkut ya. Ibaratnya kena resist akhirnya koreksi dulu. Seperti itu. Jadi ya perlu kejelasan sih kalau menurut saya. Kita lihat besok Selasa Rabu aja. Yang jelas untuk sekarang harusnya 6666. Wah, mantap angkanya. 6666 ini sudah jadi area support sekitar 6666 sampai 6660 lah, itu area support tuh sekarang. Kalau misalkan dia nggak jebol bagus, tapi kalau misalkan jebol ini berarti dia false breakout. Kalau RSI sih sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan dia false breakout pun tetap convergent ya, nggak ada divergent, artinya sehat. Cuman kalau MACD kok agak kurang enak ya, maksudnya dia masih di bawah. Kalau misalkan dia dead cross lagi ya bisa aja bearish divergent, itu agak serem seperti itu. Jadi kalau menurut saya upside masih ada, artinya besok bisa lanjut naik untuk dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Atau kalau misalkan dia mau konsolidasi dulu di area ini bisa juga bikin base karena dia habis breakout, itu bisa juga untuk naik lebih tinggi seperti itu. Yang jelas sama, tetap batasi resiko aja, tinggal kita lihat kira-kira skenario yang mana seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia merah lagi, misalkan ya besok dia hari ini kan udah candle kurang bagus tuh, anggap kalau misalkan di bawah ini kan hammer ya, tapi kalau di atas kan inverter hammer, kalau enggak ya hanging man tuh. Kalau misalkan besok direspon dengan candle merah, nah ada potensi dia bisa ke uptrend channel lagi di bawah sini seperti itu. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan besok merah siap-siap untuk market bakalan swing low seperti itu. Untuk IHSG yang jelas batasi resiko, gunakan angka-angka support tadi sekitar 6660. Kayak kalau bisa sampai jebol 6660 agak susah sih. Tuh. Untuk resist ada di sekitar 6700-an nih ya, masih ngerespon juga. 6700 sampai all time high 6750. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Tentu IHSG langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita coba mulai dari yang dibeli asing dulu deh. Kita bahas si BBCA yang hari ini kayaknya nyusul BBRI. Kalau kemarin kan kita udah bahas BBRI dan kita lihat BBRI sudah breakout ya. Nah sekarang kita cek BBCA yang hari ini bagus kalau menurut saya. Hari ini BBCA naik 1,2%, tapi naiknya ada volumenya ya. Dia naik disertai volume dan ya hampir breakout konsolidasi, sayangnya closingnya masih di 7.400. Ini kan terlihat kalau 7.400 ini resist sebelumnya. Kalau misalkan dia close di atas 7.400 harusnya sih bagus banget. Tapi karena dia belum close di atas 7.400 jadi besok bisa wait and see. Tapi kalau dilihat dari bentukannya sih besok harusnya juga bakalan breakout 7.400 sih, seperti itu. Buy pattern juga sebenarnya mirip-mirip BBCA ini sama LQ45 maupun IHSG. Intinya dia baru dalam correction wave-nya dia. Cuman kalau menurut saya ada potensi untuk membentuk continuation. Jadi masih oke juga untuk si BBCA ini. Nah, supportnya BBCA ada di sini. Kalau support kuat angka krusialnya ya. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman mau buy besok 7.400 mau beli silahkan. Tinggal pasang stop loss saja di bawah 7250. Selama dia nggak jebol 7250 tidak masalah. Seperti itu. Dan untuk area resist selain 7.400 ya, BBCA ada di sini sekitar 7.500 ini. Jadi saya rasa kalau misalkan besok dia sampai berhasil break 7.500 itu bakalan bagus banget karena dia breakout area konsolidasi dan juga breakout bullish flag-nya seperti itu. Oh, target bakalan tinggi saya rasa. Ini kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci bisa seperti ini tarikannya. Swing high ke swing low, target ke sini dulu 7875 dan kalau misalkan berhasil break baru ke
8.900. Cuman itu tinggi banget ya kayaknya. Atau kalau Fibonacci-nya kita tarik kayak gini ya, karena waktu di sini tuh stock split itu jadi banyak noise-nya, itu bisa di sekitar 7650 juga. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Kalau misalkan besok BBCA breakout 7400, breakout 7500 dan closingnya bagus, harusnya cakep, market arahnya bagus. Cuman kalau dilihat dari volumenya ya, ini BBCA udah tanda-tanda bagus sih, disertai dengan akumulasi asing juga, seperti itu. BBCA ini juga di area kuat. Kalau teman-teman ingat ya, terakhir saya bahas BBCA, dia ada di trend line-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya BBCA ini terlihat sudah jebol ya, tapi dia belum lower low. Jadi kalau misalkan memang ini sudah valid jebol uptrend ya opsinya tinggal dua untuk BBCA ini, sideways atau downtrend gitu. Tapi kan belum valid kalau dia belum 7250. Lagian jebolnya pun juga tidak terlihat kayak jebol ya. Jadi saya rasa masih bisa di-adjust ke sini seperti itu. Tuh, karena mungkin dia sideways-nya offside lah. Tuh. Yang jelas kalau menurut saya BBCA selama dia tidak jebol 7250 itu masih sangat bagus, arahnya masih ke atas. Tapi kalau misalkan BBCA jebol 7250, nah teman-teman bisa adjust posisi kalau average-nya di atas. Kalau dia break 7500 itu bakal konfirmasi bisa jalan dan bakalan cakep banget buat IHSG. Dilihat dalamnya pun juga cakep ya, dia ada peak akumulasi hari ini, flow-nya bagus, terakhir juga banyak yang ngumpulin barang terlihat, walaupun sempat dibuangin tapi sudah mulai ada tarikan lagi. By moving average pun dia juga ada di area support kuatnya EMA 50. Cukup menarik kalau menurut saya BBCA ini, tinggal kita lihat aja kalau dikasih konfirmasi break 7500 harusnya bagus seperti itu. Untuk BBCA, lanjut coba kita cek BBNI yang cakep juga hari ini. Ini kalau misalkan ditanya, Mas kenapa BBNI kalau big cap jalan dia paling kenceng? Ya jawabannya simpel, karena dia market capnya paling kecil ya. Kalau nggak salah BBNI itu kan cuma sekitar, ntar saya cek aja daripada salah. Untuk saat ini market capnya si BBNI itu kan hanya 131 triliun tuh. Kalau saya bandingkan sama BRI BCA ya saya bisa bilang hanya, tapi kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lain ya hitungannya sudah besar. Cuman untuk level big bank, big cap, dia itu kalau menurut saya dibandingkan BRI BCA masih kecil. Jadi apa ya, ibaratkan gorengannya blue chip lah tuh. Bisa kayak gitu mungkin ya. Tuh karena dia apa tadi namanya, market capnya kecil. Simpelnya gini, aduh sorry. Misalkan saya punya uang 1 triliun nih, saya mau tarik BBRI gitu ya. Mungkin cuman dapat, misalkan dapat 5-10% dengan uang. Ya nggak usah 1 triliun lah, misalkan pakai 100 miliar lah, 100 miliar gitu ya. Saya mau tarik BBRI mungkin bisa dapat angka 5-10% gitu, atau gak tau lah, itu cuman ibaratkan ya. Tapi misal dengan uang yang sama 100 miliar, nah BBNI bisa dapat 10-20%. Kenapa? Karena market capnya lebih kecil, jadi lebih gampang untuk tariknya seperti itu. Itu sedikit pembahasan aja sih. Dan kalau kita lihat ini BBNI kalau menurut saya sudah cakep. Yang saya suka sebenarnya dari volumenya, terlepas dari dia sudah break pattern ini dan lain sebagainya, cuman volumenya sudah ganteng, karena volume itu mengkonfirmasi segalanya. Kalau misalkan dia naik nggak ada volumenya, itu malah harus hati-hati. Tapi dilihat hari ini ada volume, ada flow, saya rasa BBNI bakalan jalan lagi sih seperti itu. Untuk sekarang dia ada di area resist. Ini resistnya dia di sini kalau kita lihat ya. Itu sekitar 7075 itu ada resistnya. Dan itu kan last high-nya dia. Ini kan high, low, lower high, low, tapi nggak bikin lower low ya. Artinya apa? Kalau misalkan dia sampai berhasil break 7075, mungkin kita buletin sekalian 7100 ya. Kalau dia berhasil break 7100, BB ini bakalan cakep banget seperti itu. Potensi jalannya bagus. Dan untuk target ya, kalau misalkan ini bullish flag bisa gunakan tiangnya, bisa kayak gini ke sini 9200 gitu bisa, atau kalau misalkan pakai Fibonacci pun bisa juga. Ini high-nya kemarin 7575, low-nya kemarin di 6550. Nah, target ke sini dulu 7225. Kalau dia berhasil break 7225 target selanjutnya di sini 7575. Kalau berhasil break 7575 baru 8200. Pas sama target flag-nya tadi. Tuh, yang jelas sudah cakep, saya rasa sudah breakout, dan kalau ada merah itu adalah kesempatan untuk beli. Untuk support di sini ya kalau BBNI.
Terus sekitar sini dulu 6.900 tuh support 1, untuk support 2 nya di 6.800 sampai 6.700. Cuman kayaknya agak berat kalau sampai 6.700. Tapi kalau dikasih kesempatan BBNI ke 6.750-an tuh bakalan oke banget sih. Resistornya 7.100 sama 7.300 tuh BBNI. Di dalamnya pun ganteng juga ya. Ada flow, peak akumulasi, volume. Akumulasinya juga masih bagus, by trend moving average pun juga masih oke juga. Tinggal batasi resiko aja. Yang udah punya barang, nah tinggal tonton aja nih. Tentu BBNI, lanjut coba kita cek ICBP yang hari ini naik juga ya. Oke, ternyata cakep ICBP, sayangnya volume masih kecil. Hari ini ICBP naik 1,74% dengan volume yang kalau saya bilang sih masih kecil. Kenapa? Karena ini resisten krusial teman-teman. Harusnya kalau misalkan dia bisa break itu volumenya besar karena harusnya supply banyak di situ. Tapi nggak masalah. Yang penting untuk dari garis ini dia sudah breakout ya untuk si ICBP ini. Garis yang warna hijau ini. Ini kan dia ada downtrend channel, area koreksinya ya di sini setelah kemarin dia mentok. Terus di sini dia koreksi dan ya hari ini sudah berhasil breakout. PR tinggal break high aja. Ini sekitar 8825. Kalau misalkan dia berhasil break 8825 itu bakalan cakep. Dan untuk sekarang saya rasa ICBP kalau merah sudah saatnya untuk beli. Dengan stop loss bisa ditaruh di sini di bawah 8.600 seperti itu. Jadi misalkan besok dia, ini resikonya kecil juga ya. Misalkan besok pagi dia merah gitu ya, kan wajar kalau habis hijau paginya merah dulu. Misalkan dia base buy-nya di sini sih. Kalau saya lihat supportnya 8.700 itu base buy banget. Dan stop loss tinggal taruh aja di bawah 8.600 tuh. Misalkan taruh di 8550 lah biar nggak terlalu mepet. Tuh resiko cuma 1,72%. Seperti itu. Tuh, support kuatnya 8.600, support terdekatnya 8.700. Kalau mau masuk bisa di area situ. Untuk resist terdekat di sini 8.800 lah, 8.800 sampai 8.825. Nextnya di sini sekitar 8.950 sampai 9.000. Lalu setelah itu di sini sekitar 9.150 sampai 9.200. Cakep, ICBP saat ini masih uptrend di dalam uptrend channel garis warna biru ini ya. Kalau misalkan tonton pengen masuk, ini kesempatan yang bagus karena dia pas di bawah di area support dan habis breakout seperti itu. Tuh, dan bisa di hold kalau buat investasi atau swing dengan teknikal ya, bisa di hold selama dia nggak patah trennya. Teman-teman tinggal tarik garis saja. Nah, selama dia nggak patah, hold terus. Mau 10 tahun, 20 tahun kalau dia naik terus ya nggak masalah, nggak usah di take profit. Nanti kalau dia patah dengan volume baru keluar seperti itu. Lihat dalamnya pun juga sebenarnya cakep loh, ini CBP ini dikumpulin terus dia nih. Kalau teman-teman lihat bandar movement-nya bagus. Dia juga kemarin kan habis ekspansi beli pabrik ya itu ya. Itu dalam jangka panjang menurut saya bakalan oke juga. Hari ini flow-nya juga oke, akumulasinya juga oke. Menarik sih. Tapi ya memang apa ya, yang namanya consumer goods geraknya teman-teman tahu sendirilah kayak gimana. Jadi ya cocok buat santai kalau ini, kalau menurut saya. Buat teman-teman yang apa ya, misalkan kantoran atau ada urusan lain, jarang mantau market, suka apa ya, ibaratkan investasi semi swing trading, hold panjang gitu, cocok lah kalau menurut saya saham ini CBP. Tuh, tren masih oke, flow masih oke, habis breakout, tinggal masuk di area 8.700-an aja, pasang stop loss di bawah 8.600 seperti itu. Tentu CBP. Lanjut coba kita cek Sido muncul deh. Nah ini nemenin ICBP nih, sama-sama consumer goods, pada jalan consumer goods. Indikasi yang bagus inflasi ya. Daya beli meningkat, belum pasti sih kalau itu. Oke, hari ini Sido muncul naik 3,45%. Yang bagus juga sama, volumenya ada, artinya dia sudah breakout ya setelah sebelumnya sepi terus. Hari ini volumenya besar. Dia juga udah rebound dari supportnya 860, sebelumnya udah kena, lalu rebound lagi dan akhirnya dia sudah breakout area konsolidasi. Kan konsolidasi di sini 880, 885 sampai 860, 865. Hari ini dia udah di break dan sudah bagus kalau menurut saya. Untuk sekarang sudah jadi support berarti 880 sampai 885. Kalau misalkan besok dia ada merah ke sana, teman-teman bisa koleksi kalau pengen mau masuk. Dengan stop loss bisa taruh di bawah 860. Itu resiko juga kecil juga. Untuk target, nah ini pakai Vibo aja kelihatan banget. Soalnya swing low-nya, apalagi dia juga all time high ya.
Jadi kita pakai Fibonacci. Nah, ini dia sebenarnya udah kena target 1 di 910 pas kena 0,618. Tuh, tapi kalau misalkan dia berhasil break, target selanjutnya di sini all time high 935. Dan kalau berhasil break lagi, target ke 980. Ini juga enak buat santai, sudah muncul, fundamental bagus, sektor oke. Cocok lah buat santai-santaian investasinya tuh. Dilihat dari MACD juga ada potensi hidden bullish ya, dimana indikator ke bawah walaupun dikit, tapi harga ke atas kuat. Jadi intinya tren berlanjut. Cakep, tinggal pasang stop loss di last low-nya aja seperti itu. Dilihat dalamnya pun flow-nya juga bagus. Ya ini apa ya? Ibaratkan sudah muncul tuh saham yang nggak perlu dipantengin sih kalau menurut saya. Dia sektor oke, fundamental menurut saya juga oke. Terus juga apa ya? Ya intinya bagus lah. Cuman ya kalau cari gain ya nyantuy sehari 3%, 2%, koreksi naik turun ya. Yang jelas ini cocok untuk main panjang, bukan seharian day trade gitu, kurang cocok karena spreadnya kecil. Tapi untuk jangka panjang saya rasa ini salah satu saham yang bisa dijadikan opsi seperti itu. Ya jelas itu batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi kalau teman-teman ingin mengeksekusi. Oke, itu untuk Sido muncul. Lanjut coba kita cek yang dijualin oleh asing hari ini. Yang kita lihat ada pergerakan aja ya. Antam kemarin udah kita bahas. Kita coba cek Bivin masih konsolidasi. Agi, kita coba cek Agi ya. Kemarin sebenarnya Agi itu view-nya bagus banget. Ini juga salah satu sahamnya Pak Sandi. Cuman kalau teman-teman perhatikan, hari ini sahamnya Pak Sandi koreksi semua. Dan ya, oke, ini salah satu view saya. Revisi sih sebenarnya. Sebelumnya view saya itu simetrikan triangle juga, seperti banyak orang ya. Saya kan juga lihat referensi orang lain. Agi ini potensi bikin simetrikan triangle. Dan itu cakep banget kalau dia benar-benar valid simetrikan triangle ya. Tapi sayangnya dia nyungsep lagi. Kenapa kok cakep? Karena target simetrikan triangle itu setinggi dia startnya. Sekarang kita anggap di sini ya. Nah, ini targetnya dia. Dan ditaruh di setelah dia breakout. Tuh, target ke sini 2750 target simetrikan triangle-nya. Tapi sayangnya dia breakout dan malah nyungsep lagi setelah kena resist. Artinya apa? Yang bisa kita lihat adalah area ini adalah area resist 1815 ini. Ada resisten klasik yang kuat di sana. Nih, sekitar sini ya 1815. Dan kalau yang saya lihat kalau untuk pattern sebenarnya Agi ini masih belum jelek. Selama dia masih belum jebol 1380. Tapi kalau dia sampai jebol 1380 itu bakalan jelek banget. Nah, untuk pattern mungkin saya rasa dia bisa jadi, ini kalau kita cari view bagusnya ya. Kenapa saya bilang view bagus? Karena kalau teman-teman ngecek broker summary, silakan dicek, ditarik sampai ke sini. Nah, ini sekitar 21 Juni. Teman-teman lihat average bandarnya itu di atas semua. Tuh, cuman memang itu bukan patokan untuk beli ya. Karena kita itu beli pakai teknikal, jangan beli pakai bandarmologi. Kalau teman-teman pakai bandarmologi, pakai corporate action tapi nggak pakai teknikal, saya jamin itu bakalan nyangkut pasti. Tuh, karena memang teknikal tuh untuk timing entry dan exit gitu. Tapi kalau misalkan untuk katalis bisa dari bandarmologi, bisa dari corporate action maupun dari fundamental pun juga bagus juga. Tuh, jadi kayak untuk screeningnya itu dulu bandarmologi bisa, atau volume, atau pakai corporate action, atau pakai dan lain sebagainya lah itu tadi. Nah, nanti tinggal masuk keluarnya pakai technical analysis. Nah, saya rasa ini katalisnya masih bagus untuk si Agi ini. Pertama ini sahamnya Pak Sandi, patternnya pun juga masih oke. Dilihat dari volumenya pun juga masih bagus di atas ini. Tuh. Memang ini baru konsolidasi aja. Dan kalau menurut saya ada potensi Agi ini masih bisa upside. Cuman view-nya jadinya direvisi. Tadi yang sebelumnya dia simetrikan triangle, saya rasa dia berubah bisa menjadi yang namanya ascending triangle. Nah, kira-kira kayak gini lah. Dan bentar lagi bakalan kena trend line ya ini. Artinya cakep sebenarnya Agi ini. Nih, kayak gini ya. Tuh, ascending triangle-nya soalnya udah gagal. Walaupun dia udah breakout tapi dia nyungsep lagi. Cuma untuk untuk simetrikan triangle tadi udah gagal ya. Cuma untuk ascending triangle masih ada potensi. Tuh, syaratnya apa? Syaratnya dia tidak boleh jebol sini. 1380 itu tidak boleh jebol untuk si Agi. Kalau misalkan dia sampai jebol 1380, kenapa Mas kok 1380? Padahal 1380 pasti udah jebol ascending triangle. Ya iya, karena ini kan klasiknya ya, support klasik
dan last low-nya dia. Artinya kalau dia jebol kan jadi lower low. Tapi kalau misalkan dia jebol trendline doang bisa false breakout juga. Tapi kalau dia sampai jebol low-nya, artinya kan dia jadi lower low dan itu bakal reversal. Tuh. Nah, kalau misalkan ini benar-benar ascending triangle, biasanya sih kalau yang saya perhatikan ya, ascending triangle itu setiap swingnya itu di 0,618. Ini kan 1, 2. Nah, ini dia mau yang ketiga. Dan kalau nanti berhasil, ini nggak tahu ya bisa berhasil atau enggak. Tapi kalau teman-teman setuju dengan view ini, mau dieksekusi silahkan. Yang jelas batasi resiko aja. Harusnya dia bakalan ketiga di sini. Dan kalau saya lihat dari katalis, dari volume dan lain sebagainya, itu bakalan terjadi. Tuh, saya nggak pom-pom agi ya. Ini juga saham besar, bukan gorengan. Saya pun juga belum punya agi untuk saat ini. Udah TP kemarin. Tapi kalau misalkan dia nanti ada perlawanan di bawah, itu bakalan cakep. Seperti itu. Itu sih. Dan kalau kita tarik 0,618-nya itu ada di kemarin ini low-nya 1175. Ini kemarin high-nya di 1840. Nah, pas di area 1430 sampai 1405 itu 0,618. Artinya apa? Di area ini bakal jadi area kuat banget 1430 sampai 1385. Kenapa? Karena ada support klasik, ada trend line, ada Fibonacci 0,618, itu bakalan bagus banget. Dan kalau nanti valid ya udah bakalan cakep banget. Dan kalau nanti berhasil ya, itu perjalanan ke sini tuh belum breakout-nya teman-teman, masih baru bikin yang ketiga, swing ketiganya. Dan kalau breakout, target ascending triangle itu kan setinggi yang pertama ini ya, sama kayak cup handle sebenarnya, kayak gini targetnya. Nah, targetnya kan segini. Tuh, lagi-lagi ke 2600 seperti itu. Dan kalau saya rasa sih masih bisa, tapi kita lihat dulu aja. Tuh amannya ya, karena kalau kita lihat tekanan sellernya masih kuat, candlenya nggak ada perlawanan sama sekali, solid, disertai dengan volume, jadi lebih baik wait and see dulu aja. Lebih baik ketinggalan beberapa tick daripada nadah pisau jatuh ternyata dia jebol. Jadi kalau misalkan besok dia kena, ini kan dari 1465 ya, kalau misalkan besok dia kena 1430 sampai 1400, nah ini kan cuma 5%, artinya besok nggak sampai ARB, bisa terjadi besok. Lalu kalau misalkan ada pantulan, perlawanan, buyer side-nya mulai kelihatan, nanti close candle-nya bagus, nah itu bisa dimanfaatkan untuk beli lusanya. Seperti itu. Tuh sih, tapi jelas bisa gagal. Yang jelas kalau dia sampai jebol 1385 lebih baik stop loss. Seperti itu. Dilihat dalamnya, dan ini cukup menarik juga. Kenapa cukup menarik? Karena si PD yang ambil barang. Saya jadi pengen ngecek waktu dia koreksi ya. Dari mana nih? 22 Desember berarti. Oke, belum kelihatan sih pergerakannya. Ya, kita lihat hari ini aja. Ini PD, saya pengen bilang PD-nya PD Saratoga, tapi kok agak, ya enggak juga sih. Ya, ini bisa PD-nya Saratoga ini. Kan saya pernah bilang ya, kalau Saratoga itu penggeraknya biasanya PD. Biasanya, tapi ya dia bisa ganti-ganti baju juga. Seperti itu. Yang jelas kalau dilihat dari bentuknya sih, kalau si PD ini kayaknya bukan retail. Tuh, kenapa? Karena dia pinter sendiri. Tuh. Ini yang ini retail, udah masuk retail lah, SG, XC dan seterusnya. Ini juga AZ, EP, GR, CC, KI, YB. Tuh. Jadi kayak pindah barang doang ini sebenarnya kalau menurut saya, dan dia bikin terlihat distribusi. Tapi itu sih, yang jelas harus batasi resiko aja. Jangan sampai karena saya bilang kayak gini, teman-teman HK tanpa batasi resiko itu bakalan salah banget. Tuh. Selama Agi tidak jebol 1385 itu masih bagus. Tapi kalau sampai jebol itu bakalan jelek banget. Kenapa? Karena sebelumnya dia ada bearish diversion juga. Ini ya, teman-teman kalau lihat dia indikatornya ke bawah atau ke samping, sedangkan harganya ke atas. Artinya kan bearish diversion nih. Kalau dia sampai jebol ini bakalan reversal seperti itu. Dan kalau ada proyek harusnya sih dijagain area ini. Jadi besok kita lihat aja untuk Agi. Seperti itu. Dalamnya ini jelas tinggal batasi resiko aja. Itu untuk Agi. Lanjut coba kita cek ESA baru koreksi sih itu. Kita coba cek yang merah-merah aja. Beberapa masih small cap ya. Untuk si agro kemarin udah kita bahas. Saratoga koreksi. Ini memang satu grup baru pada koreksi sih, dan wajar udah pada naik tinggi. Kita mungkin coba cek BBYB aja.
yang hari ini sempat menyentuh supportnya, lalu dia rebound, artinya bagus, masih banyak buyer side, tekanan belinya masih tinggi di area sana. Oke, hari ini BBB turun 2,33% dengan volume yang besar. Cuman kalau dari candlenya yang bagus, saya rasa ini candle volume tarikan lah. Nanti kita lihat dalamnya aja. Terakhir viewnya ini dia ascending triangle, cuman sayangnya gagal dan malah nyungsep ke bawah. Dan ya, untuk sekarang dia berada di area support ya 2500. Untuk support krusialnya si BBB itu memang 2400 ya. Tuh kalau sampai dia jebol 2400 lebih baik exit aja. Kenapa? Karena dia reversal. Ini kan low ya. Kalau dia lower low kan berarti dia reversal, trennya berubah seperti itu. Tapi selama dia nggak jebol 2400, saya rasa masih bisa di hold. Hari pun nyentuh 2400 lalu rebound juga dan sekarang closing di 2510. Untuk dari view sebenarnya sudah agak susah sih. Kenapa? Karena udah kurang jelas ini viewnya. Target juga udah hit dan patternnya tidak terlihat. Ini kita bisa pakai moving average aja di sini. Dia memang masih sama uptrend, tapi dia mulai jebol dari MA20, artinya trennya mulai melemah ya. Tuh kalau di MA50-nya ada di 2200, tapi itu masih jauh banget. Jadi saya rasa untuk BBB untuk sekarang sih lebih baik batasi resiko aja. Untuk aksi beli mungkin belum kelihatan, tapi kalau kita lihat dia ada konsolidasi di area ini. Ini kita bisa pakai box ya. Salah satu teorinya dari Fastbox itu di sini. Untuk saham yang sideways. Kenapa saya bilang sideways? Karena dia tidak higher high dan tidak lower low. Kan terakhir dia high-nya di sini ya, all time high-nya 2900 di all time high. Lalu kena lagi tidak breakout. Artinya kan dia tidak higher high, tidak uptrend. Nah, waktu turun pun juga tidak lower low, dia tidak downtrend. Jadi opsinya adalah sideways tuh. Kalau teman-teman pengen masuk BBB, bisa masuk dekat-dekat 2400, siapa tahu bisa dijemput lagi. Tapi kalau misalkan jebol 2400 dengan volume besar, lebih baik exit. Untuk resisten di sini 2890-an ya. Kalau break baru bakalan cakep selesai konsolidasinya seperti itu. Di dalamnya hari ini terjadi big distribusi dan ya akhir-akhirnya sudah mulai distribusi, tapi batasi resiko aja sih. Ini bisa kurang enak juga sebenarnya kalau misalkan dia jebol 2400 ya. Karena biasanya di masa sideways itu masa penentuan antara dia mau reversal atau mau naik. Ya intinya mau reversal lah biasanya. Karena waktu sideways itu waktu akumulasi atau waktu distribusi. Kalau teman-teman memperhatikan ya saham mau reversal itu kan biasanya kan sideways dulu. Kayak misalkan contoh mana ya? Bukan di BBB sih, cuman yang jelas ketika sideways di bawah itu biasanya fase akumulasi, lalu habis itu breakout dia naik. Nah, bandar pun juga butuh distribusi, jadi biasanya waktu distribusi dibikin sideways, kalau barangnya udah habis tinggal dibikin downtrend. Ya jelas sama sih, batasi resiko aja. Selama nggak jebol 2400 oke lah, masih di dalam toleransi. Tapi kalau sampai jebol 2400 lebih baik exit dulu kalau menurut saya. Seperti itu. Itu untuk BBB. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah ini Bukalapak kita bahas gak nih? Kita bahas dah. Kemarin sudah saya bilang sudah oke ya untuk si Bukalapak. Kalau teman-teman ngikutin konten kemarin. Nah ini hari ini Bukalapak naik 17,92%, marah dia dan bagusnya disertai dengan volume yang besar. Bukalapak memang kemarin sudah saya bilangin ya, dia sudah menarik ketika di sini 17 Desember. Kenapa? Karena sudah ada volume yang ambil barang. Tuh, setelah itu dia pullback turun dengan volume kecil dan ya ini masuk 29 Desember itu harusnya sudah masuk pantauan lagi. Tuh, dan akhirnya hari ini ditarik. Tuh, dia juga udah divergent, kemarin juga sudah saya bilang, indikator harga ke bawah, indikator ke atas dan ya PR-nya tinggal breakout sini aja 525. Ini area konsolnya dia ya. Dan hari ini pun juga udah deket, dari dia kena 515 tapi belum breakout. Jadi untuk sekarang saya rasa sih Bukalapak masih belum uptrend selama dia belum breakout. Soalnya kalau misalkan besok dia breakout 525 itu saya rasa bakalan bagus banget. Target mungkin bisa ke sini sekitar 650-an targetnya si Bukalapak ini kalau saya bilang ya. Itu kan last resistnya dia. Sebelumnya support di sana itu bakal jadi resist, jadi ada potensi ke sana untuk si Bukalapak. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk, lebih baik tunggu dia breakout sekalian. Tuh, jadi jangan beli di pucuk ya. Karena kalau misalkan dia gagal breakout bisa turun sekali lagi untuk bikin kaki ketiga mungkin, siapa tahu bisa juga. Yang jelas itu untuk Bukalapak sideways di area sini sekitar 410, 42, 430 sampai 525. Range-nya lebar, jadi hati-hati kalau mau masuk.
Tuh, tinggal batasi resiko aja. Kalau misalkan besok dilanjutin, dia breakout 530 bakalan cakep sih. Dan bisa kita lihat aja nanti ketika dia konsol, siapa tahu bikin continuation bisa dimanfaatkan buat entry. Lihat dalamnya hari ini pun juga flow-nya cakep si CS ini ya. CS-nya juga yang ngumpulin barang ketika di sini. Saya ingat, nah di sini nih yang ngumpulin si CS juga ini. Tuh. Teman-teman bisa cek aja broker summary-nya sendiri, tapi nggak tahu ya udah dijualin atau belum barangnya. Tuh. Jadi tinggal kita lihat aja nanti. Semoga aja Bukalapak reversal. Saya ikut doakan dah. Dan kalau menurut saya 525 kalau di break itu ada potensi dia reversal. Tuh. Jadi syarat pertamanya itu dulu. Tinggal kita lihat nanti. Itu untuk Bukalapak. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih di 1 tahun 1 tahun cuan-cuan saham ini atas support teman-teman semua. Dan jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.